Selamat pagi para siswa kelas 12. Kita bertemu lagi pada konsep esensial biologi dan pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang hukum Mendel. Ya, ini merupakan kelanjutan dari channel sebelumnya ya yang membahas tentang hukum Mendel 1. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Bagaimana bunyi hukum Mendel kedua? Yaitu dalam pembentukan gamet secara meiosis, gen-gen sealel akan memisah secara bebas dan mengelompok dengan gen lain yang bukan alelnya. Ya, jadi di sini ada gen sealel, kemudian mengelompok dengan gen lain yang bukan alelnya. Jadi minimal untuk pembuktian dari hukum Mendel 2 adalah menggunakan persilangan dengan dua sifat beda. Karena di sini ada gen sealel yang mengelompok dengan gen lain yang bukan alelnya. Jadi minimal persilangannya adalah persilangan dengan dua sifat beda, kemudian tiga sifat beda, dan seterusnya. Ya, itu. Kemudian, kembali lagi anak-anak untuk mengerjakan sebuah persilangan, maka kuncinya ada di bagaimana kita menentukan jumlah dan macam gametnya, ya, supaya nanti bisa menentukan keturunan fenotip genotipnya secara tepat, ya. Maka kembali lagi sama dengan rumus yang pernah Bu Clara sampaikan di pembahasan hukum Mendel 1, bahwa untuk menentukan jumlah macam gamet, rumusnya adalah 2 pangkat N, dan N adalah banyaknya alel heterozigot. Ya. Jika ada soal seperti ini, pada genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, tentukan jumlah dan macam gamet yang terbentuk. Ya. Maka jumlah macam gametnya kita masukkan ke rumus, menentukannya 2 pangkat N. Ya, N-nya berapa? A besar A kecil, ini heterozigot. B besar B kecil juga heterozigot. Maka N-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 yaitu 4. Ini jumlah macam gametnya. Nah, sekarang macam gametnya seperti apa? Ya. Anak-anak, hukum Mendel 2 ini kalian hafalkan. Ya. Kemudian nanti untuk menentukan macam gamet, caranya adalah kalian ucapkan hukum Mendel 2 itu. Ya, maksud Bu Clara begini. Ketika ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil, maka untuk menentukan macam gametnya, ya, kalimat di hukum Mendel 2 itu diucapkan, ya. A besar memisah dari A kecil, ini kan artinya gen sealel memisah secara bebas dan mengelompok dengan gen lain bukan alelnya. Berarti B besar B kecil. Ini kan bukan alel A besar A kecil, begitu ya. Demikian juga yang gen A kecil ini akan mengelompok dengan gen B besar dan gen B kecil. Maka macam gamet yang terbentuk apa? A besar, B besar. Ya, ini. A besar, B kecil. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. Maka dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 4. Ya, sudah sesuai dengan jumlah macam kita masukkan ke rumus 4 dan macamnya 4. Ya. Sehingga nanti ketika kalian ketemu dengan soal yang diminta untuk menentukan jumlah dan macam gamet, masukkan saja dulu ke rumus, begitu ya. Nanti di option A sampai E, masukkan ke rumus 2 pangkat N, N adalah alel heterozigotnya ada berapa, dimasukkan. Hingga kemudian nanti kamu akan ketemu pilihan yang jumlah macamnya sudah benar dan jumlah macamnya belum benar, masih salah ya. Maka kamu kan bisa mempersempit pilihan jawaban menjadi yang jumlah macamnya betul, baru kemudian kalian cek dengan
penentuan macam gametnya apa dengan cara seperti ini. Ya, ini yang Bu Clara sebut dengan diagram Garpu ya dalam menentukan macam gamet ya. Kita coba lagi. Bagaimana jika genotip induk A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil? Maka jumlah dan macam gametnya ada berapa jumlah macamnya dan macam gametnya apa gitu ya. Nah, ini pengetahuan baru anak-anak, kalau ada sebuah alel punya gen yang sama, seperti ini B besar, berarti alel itu kan homosigodominan, maka dalam penentuan macam gamet, cukup ditulis satu kali saja. Ya, karena kalau kita tulis 2 kali, nanti akan ada banyak macam gamet, tetapi ada yang sama-sama gitu, sehingga kita harus mengelompokkan lagi yang sama dikelompokkan menjadi satu, karena yang namanya macam itu kalau sama kan tetap macamnya hanya satu gitu ya. Maka pada cara itu kalian cukup menulis kalau alelnya homozigot berarti gennya ditulis satu kali saja gitu ya. Nah, kita hitung dulu jumlah macamnya ada berapa. Ini alel heterozigotnya kan ada 2, A besar A kecil dan C besar C kecil. Masukkan ke rumus berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, berarti macamnya ada 4. Jumlah macamnya. Nah, macam gametnya apa? Kita bunyikan lagi. Kita ucapkan lagi hukum Mendel 2. Gen sealel memisah secara bebas. A besar memisah dengan A kecil. Kemudian mengelompok dengan gen lain bukan alelnya. Ya, ini bukan alelnya B besar ya, karena sama tadi Clara sampaikan, berarti A besar mengelompok dengan B besar, A kecil mengelompok dengan B besar ya. Kemudian mengelompok lagi dengan C besar, C kecil. Ini juga sama dengan C besar dan C kecil. Maka macam gametnya apa? A besar, B besar, C besar, ini. A besar, B besar, C kecil, ini. A kecil, B besar, C besar, ini. Kemudian A kecil, B besar, C kecil, ini. Ya, tidak sulit ya, anak-anak mudah ya. Jadi yang penting untuk menentukan macam, kalian ucapkan bunyi hukum Mendel 2-nya, lalu langkahnya diikuti. Maka pasti menentukan macam gametnya akan tepat. Nah, sekarang kita lihat sebuah contoh persilangan dihibrid. Ya, sebuah contoh persilangan dihibrid. Dihibrid itu artinya persilangan dengan di itu dua sifat beda. Ya, persilangan dengan 2 sifat beda. Jadi di sini diketahui gen B besar biji berbentuk bulat, gen B kecil biji berbentuk kisut. Ya, berarti sifat beda yang pertama adalah bentuk biji. Kemudian gen K besar biji berwarna kuning, gen K kecil biji berwarna hijau. Berarti sifat beda yang kedua adalah warna biji. Berarti 2 sifat bedanya, yang pertama adalah bentuk biji, sifat beda yang kedua adalah warna biji. Ya, maka kita lihat persilangannya. P1 itu B besar, B besar, K besar, K besar, berarti fenotipnya bulat kuning. Kita ingat anak-anak bahwa satu sifat dikendalikan oleh sepasang gen. Maka di sini B besar itu bulat, K besar itu kuning. Ya. Kemudian induk yang kedua B kecil, K kecil, K kecil. Berarti kisut hijau. Gitu. Kemudian gamet yang terbentuk, kita cek pakai rumus coba. 2 pangkat N. N-nya berapa? Adakah alel heterozigot di sini? Tidak ada kan? Berarti 2 pangkat 0. Ya, diingat berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Maka macam gametnya hanya 1, yaitu B besar, K besar. Ya. Di sini berarti juga hanya 1, yaitu B kecil, K kecil. Maka ketika kedua gamet ini melebur menjadi 1 pada peristiwa fertilisasi atau pembuahan, maka individu yang terbentuk, yaitu F1, memiliki genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, ya, dengan fenotip bulat
kuning. Kemudian kalau persilangan itu dilanjutkan untuk mendapatkan F2, maka sebagai P2 menggunakan F1 disilangkan dengan sesamanya. Maka F1-nya atau P2-nya adalah B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Lalu masing-masing kita tentukan gametnya. Ya, masukkan ke rumus lagi untuk pengecekan. Berapa alel heterosigo di sini? Ada 1, 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti gametnya setiap induk ini nanti ada 4 macam. Ya, maka bunyikan lagi hukum Mendelnya. Gen sealel memisah secara bebas, berarti B besar memisah dengan B kecil, mengelompok dengan gen lain bukan alelnya. Ya. Mengelompok dengan gen lain bukan alelnya, yaitu K besar, K kecil. Sehingga nanti kita akan mendapatkan gamet, yaitu B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, kemudian B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Ya, demikian juga induk yang kedua. Sehingga jika kita buat cara menggunakan diagram papan catur untuk mencari F2, maka kita lihat di sini, kita tuliskan ya, gamet induk pertama B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil, sedangkan ini adalah induk yang kedua, gametnya pada induk kedua. Sehingga kalau kemudian terjadi peleburan gamet dari induk pertama ke induk kedua, ya begitu, maka nanti ada 16 kombinasi atau 16 perkawinan gitu ya kemungkinannya. Jadi 4 kali 4. Di sini ada 16. Begitu. Maka cara menentukan genotip, misalnya ini Bu Clara beli nomor 1 sampai 16. Berarti nomor 1 ini kan berarti B besar, B besar, K besar, K besar. Maka setelah terjadi peleburan gamet, individu yang terbentuk pada F2 memiliki genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Ya. Kemudian pada nomor 5, ya, ini ada B besar, K besar dengan B besar, K kecil. Maka genotip individunya B besar, K besar, K kecil. Nomor 9, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kalian tidak boleh menulis B kecil, B besar, ya, karena yang dominan letaknya harus ada di depan. Anak-anak ada satu kelemahan ketika kita menggunakan diagram papan catur seperti ini akan memakan proses atau waktu yang cukup lama. Karena apa? Dari genotip 1 sampai 16 ini ada yang sama, ya. Ada yang sama. Misalnya B besar, K besar, K kecil, ya. B besar, K besar, K kecil. B besar, K besar, K kecil ini ada di nomor 2 dan nomor 5. Maka kalau kita menggunakan diagram papan catur seperti ini untuk menentukan genotipnya apa saja, itu kan kita berarti harus menjadikan satu yang genotipnya sama, ya. Dan ini butuh waktu yang cukup lama, ya. Kadang-kadang dari pengalaman Bu Clara itu untuk kalian membuat seperti ini lebih dari 15 menit, ya, dengan mengelompokkan yang sama-sama dikelompokkan menjadi satu, ya. Maka nanti Bu Clara akan memberikan cara yang cepat bagaimana kamu bisa menentukan macam genotip, perbandingannya, demikian juga macam fenotip dan perbandingannya secara cepat, ya. Tapi tidak apa-apa, ini untuk latihan. Paling tidak dengan kalian sudah berlatih untuk menggabungkan gamet sebanyak 16 begini, paling tidak kalian sudah menjadi lihai ya di dalam menentukan macam gamet yang terbentuk. Nah, anak-anak, ini kalau kita perhatikan kan berarti ada 9 macam genotip dari 16 perkawinan tadi
Kalau kita kelompokkan yang sama-sama berarti ada 9 genotip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan perbandingan ini. Sedangkan fenotipnya nanti dari genotip-genotip ini misalnya B besar bulat, K besar kuning. Ya, ini juga bulat kuning. Bulat kuning. Kemudian ini kita jadikan satu, maka nanti dikelompokkan menjadi ada 9 yang bulat kuning, ada 3 yang bulat hijau, ada 3 yang kisut kuning, dan ada 1 yang kisut hijau. Gitu. 9, 3, 3, 1. Sekali lagi, ini juga jangan dihafalkan, karena kalau pada soal itu ada fenotipnya dibolak-balik, misalnya kisut kuning banding bulat kuning banding bulat hijau dibanding kisut hijau, atau mungkin dibalik kan itu bisa dibolak-balik banyak ya anak-anak macamnya ya, sehingga nanti apakah perbandingannya 9331? Tentu saja tidak, karena kebiasaan anak-anak itu tidak mengamati fenotipnya apa dan masing-masing fenotip perbandingannya berapa, tapi hanya menghafalkan saja. Berarti kalau dua sifat beda 9331 begitu ya, maka ini kurang tepat ya. Kalian harus melihat fenotipnya baru menentukan berapa angka perbandingan dari masing-masing fenotip ya. Nah, ini yang tadi Bu Clara sampaikan. Jadi ada cara cepat menentukan macam dan perbandingan genotip-fenotip pada F2 ya. Nah, tapi cara cepat ini tidak bisa kamu gunakan untuk persilangan dengan induk yang sembarang begitu ya. Sembarang itu artinya induknya apa saja kita bisa pakai cara cepat. Begitu tidak bisa anak-anak, karena cara cepat ini hanya bisa kita gunakan ada syaratnya, yaitu 1, kedua induk itu punya genotip sama. Dan genotip sama itu harus heterozigot ganda. Ya, contohnya ini. Induknya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Induk satunya juga sama. Berarti ini syarat pertama terpenuhi. Ya. Kemudian samanya itu harus heterozigot ganda. Ini B besar, B kecil heterozigot, K besar, K kecil juga heterozigot. Ini yang kita sebut heterozigot ganda. Karena 2 alel pada genotip ini semuanya heterozigot. Nah, baru rumusnya bisa kita pakai ya. Maka kembali lagi diingat-ingat, untuk memakai rumus secara cepat ada syaratnya ya. Nah, bagaimana sekarang rumus cepatnya? Untuk menentukan genotip pada F2, kita menggunakan alel anak-anak. Berarti menggunakan pasangan-pasangan gen ya. Dimana kalau alel itu homozigot, kita kalikan 1. Kalau alel itu heterozigot, kita kalikan 2. Ya. Sedangkan untuk menentukan fenotip, maka kita menggunakan gen. Ya, gen dominan kalikan 3, gen resesif kalikan 1. Ya, penasaran ya bagaimana cara menggunakan rumus cepat itu? Ya. Ini yang contoh penerapan rumus cepat menentukan macam dan perbandingan genotip F2. Perhatikan syarat berlakunya yang 2 tadi ya. Berarti ini kan induknya B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. Ya, maka kita pakai alel anak-anak. B besar, berarti ini homozigot, berarti dikalikan 1. B besar, B kecil, berarti heterozigot dikalikan 2. B kecil ini homozigot resesif, berarti dikalikan 1. Nanti masing-masing akan berpasangan dengan K besar, K besar, K besar, K kecil, dan K kecil, K kecil. Ya, masing-masing 1, 2, 1. Sehingga ini nanti menghasilkan genotip pada F2, kita tinggal gabungkan saja gennya. B besar, K besar, K besar. Ini ada 1 ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu genotip yang kedua, B besar, K besar, K kecil. Ya, ada berapa? 2. Ini kan 1 kali 2.
Berarti kalau kita bandingkan dengan yang diagram papan catur tadi, ini yang genotipnya sama sudah mengelompok jadi satu. Jadi kita tidak perlu lagi memilih-milih mana yang sama dijadikan satu. Ya, itu kalau tidak teliti kan kemudian menjadi salah. Ya. Demikian juga kita lanjutkan. B besar, K kecil ini ada satu dan seterusnya. Ya, maka kita akan ketemu genotip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 genotip. Ya. Jadi untuk menentukan macam genotipnya, jumlah macamnya ada berapa. Ya. Jika induknya sama, kita boleh pakai rumus 3 pangkat N untuk menentukan macam genotip jumlahnya ada berapa. Ya. Itu pakai rumus 3 pangkat N. Jadi kalau induknya B besar, B kecil, K besar, K kecil, berarti 3 pangkat 2. Alel heterosigotnya kan ada 2, berarti genotipnya ada 9. Ya, ini sudah benar. Nah, angka-angka di depannya ini adalah angka perbandingan dari 9 genotip tadi. Dan ini sudah mengelompok menjadi satu untuk genotip-genotip yang sama. Jadi kan cepat sekali anak-anak di dalam penentuannya. Kemudian setelah genotipnya ketemu, kita kan bisa menentukan fenotip ya. Ini bulat kuning. Ya, 9 dari mana? Kita lihat yang bulat kuning kan tadi ada 1 tambah 2 3 tambah 2 5 tambah 4 berarti ada 9. Kemudian yang bulat hijau ini ada 1 tambah 2 berarti ada 3. Yang kisut kuning berarti B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Ini kalau dijumlahkan 1 dan 2 jumlahnya ada 3. Ya, satunya adalah yang kisut hijau. Cepat ya. Ini lebih cepat ya. Nah, penerapan rumus cepat. Jadi rumus cepat itu kita gunakan untuk apa gitu ya. Jadi ketika ketemu soal, kamu tidak perlu mencari mungkin dengan diagram papan catur atau dengan cara cepat, ya. Lalu kamu cari semuanya kan tidak perlu, karena pada soal itu mungkin hanya ditanyakan satu macam genotip, gitu, ya. Maka nanti dengan pemahaman bahwa kalau menentukan genotip itu alel homosigot kita kalikan 1, alel heterosigot kita kalikan 2, berarti terapkan saja itu pada permintaan soal, begitu. Tapi sekali lagi, ini hanya boleh kita pakai ketika kedua genotip induknya sama dan samanya itu harus heterosigot ganda. Maka jika ada soal berbunyi dari persilangan tanaman bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan sesamanya. Berarti kan induknya sama genotipnya dan itu heterosigot ganda. Maka tentukan prosentase yang genotipnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Ya, maka kita tinggal melihat. Ini kan B besar, B kecil, berarti heterosigot, berarti kalikan 2. K besar berarti alelnya homosigot, kalikan 1. Maka di sini ketemu 1 kali 2. Ya, 1 kali 2. Ya, berarti kan 2. 2 per berapa? 16. Nah, 16-nya ini dari mana? Jadi kan memang 2 itu kan bukan hasil, tetapi ini adalah angka perbandingan. 2 dari 16. 16 itu dari mana? Macam gamet induk kedua dan induk pertama dikalikan. Atau macam gamet kedua induk dikalikan. Tadi kan induknya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti 2 pangkat 2. Ya, lalu heterosigotnya kan ada 2 berarti 4. Karena sama berarti induk kedua juga 4. 4 kali 4, 16 dan ini dipakai pada pengerjaan soal tadi ya. 2 per 16 kalikan 100% ketemunya berarti yang B besar, B kecil, K besar ada 12,5%. Gitu ya. Maka nanti silahkan kalian mencoba berlatih dengan 9 macam genotip tadi masing-masing prosentasenya ada berapa gitu. Nah, sekarang
penerapan rumus cepat untuk menentukan macam dan perbandingan fenotip F2. Kembali lagi, ini syarat berlakunya harus diperhatikan ya. Tadi kan sudah sampaikan. Untuk menentukan fenotip itu berarti gen dominan dikalikan 3, gen resesif dikalikan 1. Ya. Ini cara menentukannya hampir sama dengan cara penentuan gamet. Maksudnya Bu Clara langkahnya. Berarti gen sealel memisah secara bebas, mengelompok dengan gen lain bukan alelnya. Hanya bedanya, kalau dalam penentuan gamet kan kita tidak mengalihkan gen-gen itu, langsung gametnya apa gitu. Nah, kalau penerapan cepat, penerapan rumus cepat, penentuan fenotip, maka di depan gen itu kita beri angka, dominan kalikan 3, resesif kalikan 1. Demikian juga di sini, ya. Ini K besar kalikan 3, K kecil kalikan 1. Sehingga nanti akan ketemu 3 kali 3 ada 9. Kemudian B besar, belakangnya beri titik. Karena kan pasangan alel B besar ini bisa B besar, bisa juga B kecil. Ya, semuanya masuk di sini, di 9 ini. Ya. Demikian juga untuk K besar, maka di belakang ini beri titik. Ya. Berarti genotip-genotip tadi itu otomatis sudah bergabung di sini. Ada B besar, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, dan seterusnya. Sudah otomatis nanti akan menjadi satu pada jumlah 9 ini. Kemudian 3 kali 1, berarti 3, B besar, titik, K kecil. Nah, kalau di sini gennya resesif, maka pasangannya pasti resesif, tidak ada K kecil, K besar ya. Berarti ini B besar, titik, K kecil. Di sini juga sama, 1 kali 3, 3, B kecil, K besar, titik. Ya, sehingga nanti ketemu ya, 9-nya ini apa? Ada B besar berarti bulat. Ada K besar berarti kuning ya. Ini ada B besar berarti bulat, di sini K kecil berarti hijau. Ya. Sehingga nanti ketemu fenotip F2-nya adalah bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning berbanding kisut hijau 9 3 3 1 gitu ya. Ini kan sangat cepat sekali anak-anak dibandingkan kita menggunakan diagram papan catur. Nah, sekarang contoh penerapannya bagaimana? Ya, jika tanaman bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya, maka tentukan jumlah tanaman yang fenotipnya bulat hijau jika total keturunan jumlahnya 160 tanaman. Ya, berarti cara menjawabnya bagaimana? Bulat hijau, kita lihat. Bulat itu dikendalikan gen dominan atau resesif. Ya, bulat itu dikendalikan gen dominan, maka dikalikan 3. Hijau dikendalikan oleh gen resesif, maka dikalikan 1. Maka perhitungannya 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Sama dengan tadi, dibagi 16. 16 dari mana? Hasil perkalian macam gamet kedua induknya. Ya, B besar, B kecil, K besar, K kecil, masukkan saja rumus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena induknya sama, 4 kali 4, 16, ini kita pakai di sini. Ya, karena kan macam perkawinannya, kombinasinya kan ada 16 gitu ya. Maka 3/16 dikalikan 160 jumlah total keturunannya. Berarti ada 30 tanaman. Begitu. Ya, ini juga cepat anak-anak. Jadi kamu tidak usah mencari semuanya, rumus tadi diterapkan, dicari semuanya gitu. Cukup mana yang dibutuhkan, lalu rumusnya dipakai. Ya. Dan sekali lagi jangan lupa syarat berlakunya, karena kalau induknya tidak sama, kamu tidak boleh menggunakan rumus itu. Nah, bagaimana jika genotip kedua induk tidak sama dan tidak heterozigot ganda? Maka rumus cepat Bu Clara tadi kamu tidak boleh pakai, begitu. Maka cara mengerjakannya biasa, ya. Berarti kamu kerjakan dengan cara seperti biasanya, ya. Kamu kerjakan dengan cara seperti
Cara seperti biasa itu yang bagaimana? Ya, misalnya diketahui tanaman bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan tanaman bergenotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Tentukan macam dan perbandingan genotip dan fenotip keturunannya. Gitu ya. Maka kita lihat induk yang pertama B besar, B kecil, K besar, K kecil, ya. Maka gametnya ada berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini gametnya ada 4 macam, ya. Sedangkan induk yang kedua B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, dan gametnya ada berapa? 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini kan sama. Berarti kalian boleh tulis 1 kali saja ya, tidak usah ditulis 2 kali saja. Seperti ini ya. Ditulis 1 kali boleh. Kemudian masing-masing ketika membentuk keturunan, maka B besar K besar bergabung dengan B kecil K kecil, ketemunya ini. Ya, sehingga nanti 4 kali ini satu macam, berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi nanti ketemunya perbandingan genotipnya B besar B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K kecil K kecil, B kecil B kecil K besar K kecil, B kecil B kecil K kecil K kecil, perbandingannya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Ya. Lalu fenotipnya apa? Ini berarti bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau, perbandingannya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Ya, jadi kalian tidak boleh menggunakan cara cepat ya. Jadi menggunakan cara seperti biasanya, induk pertama tentukan gametnya, induk kedua tentukan gametnya, kemudian ketika terjadi peleburan gamet, gen-gennya digabungkan. Ya. Kemudian untuk yang macam gamet yang sama, boleh ditulis 1 kali saja. Ya, karena nanti ketemunya juga akan ada yang sama, sehingga kamu harus menggabungkan menjadi 1. Maka ini boleh ditulis 1 kali saja, sehingga nanti ketemunya macamnya ada 4 macam genotip dan 4 macam fenotip. Ya, saya kira itu anak-anak untuk hukum Mendel 2. Semoga yang Bu Clara jelaskan hari ini kalian bisa menerima dengan baik, ya. Kemudian nanti kalau mungkin perlu lebih jelas lagi, ya kalian bisa download video pembelajaran ini, kemudian kalian ulang-ulang untuk memahami materi-materi apa yang ada di dalam video pembelajaran ini. Ya, begitu. Tetap semangat ya dalam belajar. Sukses selalu untuk kalian dan Tuhan